Siap untuk apa namanya? Good to be. Si Daki kemana si Daki? Oh si Daki, jangan sorot aku terus. Jangan sorot aku main. Sorot emang center sorot. Ya. Semua is. Emang. Siap dah. Good to be. Ribut, ribut, ribut. BJ Habibie bos. Di dalam perpustakaan nasional juga ada tempat makan guys. Kita sedang berada di kota tua. Dia masih duduk aja. Akhirnya kita sampai ke daerah pedalaman kota tua, mobil tua tahun yang lama-lama. Kita ke BI. Oke guys, kita telah sampai di BI Bank Sentral. Gedung Jerman.
gara-gara banyak yang lain kan kita harus Kita berada di Museum BI, guys. Silakan yang mau foto aja, silakan. Nah, jadi ini adalah awal masuk bangsa asing ke Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk mencari rempah-rempah yang ada di Nusantara kita ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini contoh rempah-rempahnya itu ada lada, terus ada kayu manis, ada kayu cendana dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya. Karena konon katanya dulu satu pot lada itu diberikan kepada Cornelis de Houtman oleh Raja Buleleng atau Kerajaan Buleleng atau Kerajaan Jiat pada waktu itu. Satu gedung 3 lantai pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya harga rempah-rempah kita pada waktu itu. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah perahu-perahu, akan perahu-perahu ini untuk masuk ke wilayah kita. Sementara ini adalah yang di sini, ini adalah Jong Jawa. Karena ini besar, kalau nggak salah dia tidak bisa mampu dan akhirnya. Oke, next kita sekarang datang ke Indonesia. Itu pertama ada Marco Polo dari Italia, terus Laksamana Cheng Ho itu dari Cina, terus Juan Sebastian del Cano itu dari Spanyol, Afonso Albuquerque dari Portugis, Cornelis de Houtman yang tadi itu dari Belanda, dan Sir Henry itu Middleton dari Inggris. Ini ada yang kita sebut dengan VOC. Nah, VOC katanya adalah VOC itu adalah perwakilan dari Belanda. Ternyata tidak. VOC itu sebenarnya adalah perusahaan dagang yang didirikan untuk menjalin kerjasama yang gunanya itu untuk mengeksploitasi. Oke, nah lanjut. Karena adanya transaksi dagang tadi, maka pemerintah pada Bank Orange and itu di kawasan Batavia ini. Jadi ini ada juga replika pakaian dari foto. Nah, ini misalnya ini semua replika ya teman-teman. Nah, ini saya mau jelaskan di ori ini. Pada saat Indonesia merdeka, jadi pemerintah Indonesia itu mencetak uang yang dinamakan uang Republik Indonesia. Jadi ejaannya itu kan bukan uang ya, tapi oeang. Jadi disebut ori 1, ori 2, ori 3. Ori ini itu dicetaknya di Batavia, di pusat pemerintahnya itu di Jakarta. Nah, di sini ada orida. Orida ini maksudnya adalah uang Republik daerah. Kenapa ada ori? Kenapa ada orida? Karena pada saat ori ini dicetak dan ingin didistribusikan ke daerah-daerah itu banyak sabotase. Karena apa? Karena pada saat didistribusikan itu masih banyak di daerah itu orang-orang Belanda di sana yang menghalangi pendistribusian uang-uang tersebut. Makanya kenapa pemerintah pusat mengatakan bahwa daerah-daerah kamu nggak masalah, masyarakat sipilnya untuk mencetak uang juga seperti itu. Makanya ada oreda dan ori pada waktu itu. Nah, uang pertamanya itu adalah 100 rupiah. Nah, di sini kalau misalnya orang Aceh mau ke Nias, dia harus tukar kupon, jadi seperti money changer juga seperti itu. Jadi akan tukar uangnya, misalnya dia pingin dari Aceh ke Nias, dia bawa uang Acehnya, terus nanti sampai Nias dia tukar lagi kupon, dia dapat uang yang berlaku di Nias seperti itu, yang menandakan bahwa dia sudah punya uang 10 rupiah tadi. Logo The Java Bank. Jadi banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa dari DJB itu sampai ke BI. Jadi kata kuncinya itu di sini. Ini adalah logo The Java Bank terakhir di 1950-an pada waktu itu. Nah, setelah itu dinasionalisasikan oleh pemerintah kita menjadi Bank Indonesia. Jadi bedanya itu hanya di ekornya saja. J itu dipotong menjadi seperti ini. BI seperti itu. Kenapa alasannya tidak merubah drastis? Karena pada waktu itu DJB ini kan masih bank sebelumnya ya. Dia itu masih punya kekuatan terhadap investor-investor sebelumnya. Jadi ketika misalnya kita merubah lambang dari bank ini, maka ketakutan kita adalah negara-negara lain akan bertanya-tanya, ini bank apa? Seperti itu. Kenapa logonya berubah? Dia takutnya seperti itu. Jadi hanya dirubah ekornya saja. J menjadi I seperti itu. Oke? Next. Nah, ini bisa dilihat di sini ada untuk pembayaran
bekerja di sini itu hanya orang-orang Eropa saja. Jadi warga pribumi itu tidak bisa, dan dibantu oleh etnis Tionghoa sebagai juru bayar atau sebagai juru kasir. Ya, kenapa tidak mereka hire? Karena di kerajaan mereka seperti itu. Jadi hanya Tionghoa itu untuk juru bayar atau juru kasirnya. Oke, 9 ya. Nah, pada saat ini bisa dilihat ya. Ya, itu pada saat 50-an. Indonesia itu sebagai kasir dari Republik Indonesia, jadi cetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk membeli senjata dan amunisi ternyata. Karena pada tahun 1950-an itu banyak terjadi pemberontakan di berbagai daerah seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Jadi, mereka gunakan uang-uang tadi yang dicetak itu untuk ya amunisi dan senjata. Karena pada zaman ini itu pemerintah Indonesia penghasilannya hanya dari ekspor karet saja, dan pada saat itu juga ternyata harga karet itu sangat hancur setelah masa Perang Dunia Kedua. Oke, next kita ke sini ke periode kedua. Masih adanya pencetakan uang yang banyak-banyaknya pada saat ini, dan di periode inilah dibangun yang namanya itu ada Hotel Indonesia, terus ada Monas, Tugu Monas, ada patung Dirgantara atau patung Pancoran ya. Pada tahu nggak patung Pancoran itu? Tahu ya. Nah, itu dibangun. Nah, sayangnya di sini itu kita bangun yang besar-besar atau disebut dengan mega proyek mercusuar. Juga bangun bangunan-bangunan yang ikonik dari Indonesia, ternyata itu memicu namanya inflasi. Jadi inflasi itu bisa sampai di 653%. Jadi bayangkan harga dari bahan pokok dan lain sebagainya itu melambung tinggi, sementara nilai tukar rupiah itu sangat tidak ada, sangat hancur sekali pada waktu itu. Nah, ini bisa dilihat ya pembangunan di periode ini tadi ada Tugu Monas, Masjid Istiqlal, Pancoran, dan lain-lain. 83. Jadi sebenarnya gonjang-ganjing dari isu ya di tahun inilah itu pemerintah atau Presiden Soekarno digantikan ya oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Ya, digantikan. Nah, pada saat itu tugas BI ditugaskan oleh Presiden Soeharto adalah untuk memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia, karena sebelumnya kan karena inflasi yang luar biasa ya pada saat itu. Jadi disuruh untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pada saat itu. Nah, disinilah bank-bank itu mulai membuat program yang namanya kredit likuiditas pada saat itu. Dimana juga di sini dikenalkan, BI mengenalkan yang namanya ayo menabung, terus deposit dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk, kan tadi inflasi di sebelumnya ya. Nah, tujuannya adalah karena uang beredar itu banyak. Pada saat di periode ini itu diharapkan uang yang beredar di masyarakat itu ditarik kembali dengan cara ayo menabung ke bank seperti itu. Karena pada zaman dulu itu sangat banyak sekali orang-orang atau orang tua kita mungkin itu yang menyimpan uangnya itu masih di balik bantal, terus di lemari ya, di kasur gitu kan. Di mana? Ya, terus di beras juga kayak gitu. Ternyata program ini lumayan berhasil pada saat itu. Jadi banyak orang yang menabung ke bank pada saat itu. Oke, kita di periode 4 ini juga sebetulnya pembiayaannya itu kita banyak melakukan yang namanya pembangunan gedung-gedung tinggi. Pembangunan gedung-gedung tinggi. Cuman sayangnya itu kita sambil jalan ya. Sayangnya kita melakukan pinjaman luar negeri, dan pinjaman luar negerinya ini tidak tercatat dengan rapi, tidak tercatat dengan rapi, sehingga itu yang nah ini dia bisa dilihat. Dari periode ini, di periode kelima ini, pada saat itu Indonesia dikenal dengan macan Asia. Maksudnya adalah macan Asianya itu kita oke nih dalam pertumbuhan ekonomi kita. Namun pada saat krisis moneter tersebut ada 16 bank ditutup, dan pada saat itu masyarakat sipil itu tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena mereka itu ingin menarik uang yang di bank itu tadi
dari ATM. Sementara ATM itu kan uangnya terbatas ya. Jadi mereka tidak percaya dengan bank lagi sehingga terjadilah kerusuhan di tahun tersebut. Jadi itu yang memicu kerusuhan di tahun 98 tadi. Jadi banyak isu sana sini dan lain sebagainya. Nah ini bisa dilihat. Bentuk atau bangunan dari atau yang tadi. Ya. Beberapa yang mungkin ini asli atau itu beberapa replika juga. Jadi terjadi kerusuhan. Silakan Ini Supra ya? Astrea. Astrea korban deh. Astrea jadi korban deh. Batunya kan. Peran terkait itu juga sudah semakin dikuatkan. Dan tugasnya itu adalah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999. Itu tugas BI itu atau fungsi BI itu hanya satu, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kenapa di sini itu ada pohon jati? Karena diumpamakan kalau pohon jati itu kan mulai dari akar, ranting, batang, dan daunnya itu kan memiliki arti semua. Nah, diharapkan Bank Indonesia itu seperti pohon jati karena apa? Karena tidak hanya dalam fungsi pengawasan saja, tapi juga dalam sistem pembayaran dan bekerja sama atau bermakna untuk roda ekonomi Indonesia seperti itu. Itu tujuannya. Mengapa digambarkan seperti pohon jati pada waktu itu? Oke. Ya, kita masih setengah jalan. Ah, buset. Masih setengah jalan ya. Dan ini digital ya, digital. Jadi sebenarnya ini bisa Wow. dalam mata uang yang stabil Wow. atau dia bisa dibilang kuat ya emasnya. Jadi ini dia uang emasnya. Emas batangan, Ini kok. emasnya di Bank Indonesia ya. Kamerin ke mama. Aman ya, emas asli. Wow. Emas Asep ya, Mas Asep. Yang dulu yang Bisa lihat di dalam itu ada beberapa jenis uang yang bisa kita perhatikan dari berbagai negara. Jadi seperti jenis uang ada dari Peru, seperti ada Uruguay, Dari belakang teh ya. baru kita
Itu apaan sih? Oke guys, kita telah keluar dari museum. Ini saatnya kita ke daerah kota tua. Daerah kota tua adalah salah satu sejarah yang berada di Indonesia. Kota tua. Oke guys, kita sampai di sini saja. Kita akan segera pulang. Ya.